Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas materi lanjutan, yaitu tentang titik berat. Nah, sebuah benda terdiri atas partikel-partikel atau bagian yang masing-masing mempunyai berat. Resultan dari semua berat itu disebut berat benda. Resultan ini bekerja melalui suatu titik tunggal atau titik tangkap yang disebut sebagai titik berat. Pada umumnya, untuk benda yang ukurannya tidak terlalu besar, titik berat berimpit dengan pusat masanya. Titik pusat massa adalah titik yang mewakili posisi benda jika dianggap sebagai suatu titik materi. Oke, lebih simpelnya, misalkan kalian ada sebuah pulpen di rumah, kemudian kalian coba pegang oleh jari telunjuk kalian. Nah, kira-kira bagaimana agar si pulpen itu bisa seimbang ketika kalian angkat dengan jari telunjuk kalian? Caranya adalah dengan memposisikan si pulpen itu berada di tengah-tengah telunjuk kalian. Nah, berarti ketika pulpen itu bisa setimbang, maka disitulah yang disebut dengan titik beratnya. Oke, secara matematikanya, misalkan kita bisa menggambarkan seperti ini ya. Ini ada sebuah benda ya, kita buat titik koordinatnya. Nah, misalkan di sini ada titik W, titik berat W. Nah, cara menghitungnya adalah kita menghubungkan dengan garis X dan garis Y, yang dimana misalkan untuk X0 ini untuk titik berat pada sumbu X, maka kita lihat yang terhadap X1 dikali W dikali beratnya ditambah dengan X2 dikali dengan W2 nya, kemudian ditambah dan seterusnya. Begitupun dengan sumbu Y-nya ya. Di sini misalkan ada Y1 kemudian dikali dengan titik beratnya ditambah dengan Y2 dikali titik beratnya dan seterusnya. Nah, benda itu terbagi dalam beberapa dimensi ya. Ada yang satu dimensi, itu misalkan garis. Ada yang dua dimensi, yaitu yang mempunyai luas. Dan ada yang mempunyai tiga dimensi, yaitu yang mempunyai volume. Nah, untuk yang berdimensi satu atau satu dimensi, contohnya garis, itu rumusan matematikanya adalah untuk X0 nya itu sama dengan X1 kali L1 tambah X2 kali L2 tambah dan seterusnya, dibagi dengan L1 tambah L2 tambah dan seterusnya. Nah, apa itu L? L itu adalah panjang garis ya, panjang garisnya. Kemudian X itu adalah absis ya, absis satu garis pertamanya. Nah, kemudian untuk Y0 nya juga hampir sama ya. Y0 ini sama dengan X0, bedanya kalau X0 itu terhadap sumbu X, kalau Y0 itu tambah terhadap sumbu Y, itu Y1 kali L1 tambah Y2 kali L2 tambah dan seterusnya. Kemudian dibagi dengan L1 tambah L2. Nah, titik berat benda homogen bentuk garis untuk beberapa benda dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, di modul kalian bisa lihat. Nah, untuk sebuah benda yang mempunyai panjang ya garis kemudian lurus, misalkan pulpen, spidol atau tongkat. Nah, titik beratnya itu pasti ada di setengah AB. Nah, AB ini misalkan panjang A ujung ke panjang ujung B. Jadi titik beratnya itu pasti ada di tengah-tengah gitu. Misalkan kalian angkat sebuah tongkat yang panjang, bagaimana cara agar setimbang? Maka titik beratnya itu pasti ada di tengah-tengah panjang tongkatnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk busur lingkaran itu titik beratnya itu ada pada tali busur AB dibagi dengan busur AB, kemudian dikali dengan jari-jari lingkaran ya. Kemudian untuk busur setengah lingkaran itu Y0 nya ada di 2R per V ya. Nah, kemudian kenapa di sini hanya ada Y0 tidak ada X0? Karena ini didasarkan hanya pada alasnya saja ya, alasnya aja ya, hanya berdasarkan kepada alas bidangnya saja. Nah, kemudian kalau untuk dimensi 2 yang mempunyai luas itu sama rumusnya. Bedanya kalau yang di atas itu L, kalau untuk 2 dimensi itu bukan L tapi A. Nah, A ini adalah simbol dari luas bidang.
Misalkan ada berapa bidangnya, ada 2 bidang, 3 bidang, maka tinggal X1 ditambah A luas bidang 1 ditambah X2 dikali bidang luas 2 ditambah dan seterusnya ya. Nah, rinciannya misalkan di sini udah ada tabelnya ya untuk bidang segitiga, maka letak titik beratnya itu ada di setengah 1/3 dikali tinggi ya. Jadi titik beratnya itu ada di sini ya, ada di sini titik beratnya. Maka kalau kalian mengangkat sebuah bidang 2 dimensi yang bentuknya segitiga, maka kalian agar bisa setimbang, kalian angkat di titik beratnya ini, maka si benda ini akan setimbang ya. Kemudian untuk jajan genjang atau belah ketupat itu ada di ya, nolnya itu ada di setengah tinggi ya, setengah tingginya berarti di sini di titik Z ya. Nah, kemudian untuk bidang juring lingkaran itu rumusnya ya 0 sama dengan 2/R dikali tai busur AB per busur AB, kalian bisa lihat ya. Nah, kemudian untuk bidang setengah lingkaran itu adalah 4R/3V. Nah, untuk dimensi 3 ruang itu hampir sama juga, bedanya di sini bukan A ya. Kalau luas tadi A, kemudian panjang itu L. Nah, untuk volume itu adalah V ya, hampir sama semuanya ya, cuman beda di simbol. Di sini V simbolnya untuk volume. Nah, kemudian di sini juga sudah ada ketentuannya letak titik beratnya ya. Nah, kalau untuk kerucut pejal itu titik beratnya ada di 1/4 T ya. Nah, kalian bisa lihat keseluruhannya di modul kalian. Kemudian untuk lingkaran itu ada di R ya. Untuk bukan lingkaran tapi untuk bola pejal ya. Nah, kalian bisa lihat nanti jika misalkan ada soal tentang apa, kalian lihat ya. Kalian lihat di sini ketentuan titik beratnya. Oke. Setelah ini kita akan ke contoh soal.